Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bab 22 ini kita akan membahas DNS server, authoritative DNS server. Nah, materi yang akan kita pelajari: 1. Konsep authoritative DNS server, 2. Debian untuk web server, 3. Konfigurasi zone file, 4. Konfigurasi forwarding file, 5. Konfigurasi reverse file, 6. Verify konfigurasi restart server, 7. Pengujian authoritative DNS server. Jadi jika pada bab sebelumnya, yang mana sebelumnya itu kita melakukan caching and forwarding DNS server, itu kurang lebih sama dengan fungsinya, seperti ini. Jadi nanti ketika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, misalkan nanti klien tersebut akan menghubungkan lokal dan server dan menanyakan IP address dari facebook.com. Nah, tetapi local DNS server tidak langsung memberikan IP-nya. Namun, dia akan bertanya terlebih dahulu ke google.com dan nantinya google.com ini akan memberikan IP address dari facebook.com dan barulah local DNS server memberikan IP-nya kepada klien agar dapat mengakses IP address-nya. Tapi jika pada authoritative server yang mana kita menghilangkan metode request ke google.com, jadi jika terdapat klien yang ingin mengakses facebook.com, itu local servernya sudah menyediakan IP address. Jadi sebelum kita sudah setting terlebih dahulu IP-nya, yang mana itu tidak memerlukan metode untuk meminta ataupun merequest kepada google.com. Nah, nantinya authoritative server memiliki kelebihan yang bisa mempersingkat waktu dan mempercepat request data untuk menuju ke suatu internet. Pada materi kali ini kita akan mencoba melakukan authoritative dan server yang mana nantinya klien merequest buat domain dan local DNS server nantinya akan langsung menjawab beberapa IP address dari domain tersebut. Nah, jadi di sini terdapat dua server, yaitu server DNS dan facebook.com. Sebagai web servernya, jadi nanti kita akan membuat klien yang ingin mengakses web server dengan cara merequest domain dan juga IP address-nya. Melakukan local DNS server yang sudah ada. Perhatikan topologi di sini. Nah, jadi di sini terdapat klien yang mana nantinya klien akan mengakses web server yang baru ini yang akan kita cloning melalui Debian server. Nah, nanti yang akan menjadi local DNS adalah Debian server. Karena itulah kita harus mengcloning Debian server ini. Langsung saja di sini kita clone. Nah, namanya kita web server, kemudian finish. Setelah itu kita bisa running. Di sini kita bisa login. Kita cek IP-nya. Nah, ini masih sama. Kita akan ubah dengan command nano/etc/network/interface. Nah, di sini IP-nya kita ganti menjadi 10.10.10.4. Setelah selesai, kita bisa save. Selanjutnya kita restart dengan systemctl restart networking. Kita cek IP-nya, nah ini sudah berhasil. Kemudian kita ping 88 dan google.com. Nah, di sini juga sudah berhasil. Kemudian kita ganti nama hostnya pada nano/etc/host. Di sini kita bisa ganti menjadi SPR3/Debian. Kita save. Nah, kita ganti nama hostnya nano/etc/hostname. Di sini kita ganti server 3/Debian. Ini kita save. Nah, kita ping SPR3/Debian.
Nah, di sini sudah bisa. Di sini kita akan mengkonfigurasi authoritative DNS server secara langsung, yang mana kita akan membuat server 10.10.10.4 ini sebagai web server, lalu server Debian sebagai local DNS server. Oke, yang pertama kita akan melakukan zone file pada server Debian. Kita install apt install pin9. Nah, di sini saya sudah menginstalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam cd/etc/bin, kemudian jika kita ls, di sini terdapat file. Oke, yang pertama kita akan konfigurasi forwarding zone pada nano-name.com.local. Nah, di sini terdapat konfigurasi yang masih masuk ke dalam command, dan kita akan mengkonfigurasi forwarding zone yang mana kita akan membuat sebuah domain yang akan diakses oleh klien kalian. Bisa ketik saja konfigurasi yaitu zone kemudian nama domain. Di sini saya akan memakai nama sekar.com. Spasi kurung awal, enter, lalu tab 1. Kalian di sini bisa ketik di the master titik koma, lalu kita enter, tab 1. Nah, di sini kita bisa meletakkan file forwarding zone-nya. Di sini saya akan ketik file /etc/bin/db.sekar.com. Kemudian kita enter, kurung awal tutup, lalu kita beri titik koma. Kemudian jika sudah, kita konfigurasi lagi IP address-nya. Kita ketik zone 10.10.10.in strip address .alpha kurung awal, enter, lalu tab 1 table master titik koma, enter. File /etc/bin/db.10. Oke, di sini kita save, kita cek chart cat name.com.local. Nah, di sini sudah ada. Oke, pada materi sebelumnya kita belum membuat file db/sekar dan db.10. Nah, kali ini kita akan membuat filenya pada Debian server. Kita langsung saja ketikkan command cp db.local db.sekar. Kita ls. Nah, di sini sudah ada. Sekarang kita bisa nano db.sekar. Sini sudah terdapat konfigurasi, yang mana kita tinggal mengganti saja. Sini saya ganti menggunakan domain nama saya yaitu sekar.com. Jangan lupa berikan titik pada belakangnya. Kemudian untuk form kita juga sama, ganti sekar.com. Nah, lalu terdapat juga serial number yang dapat kita ubah. Di sini saya akan ubah menjadi 5. Selanjutnya kita akan lanjut mengkonfigurasi nama servernya. Oke, kita bisa ganti pada localhost di sini, yang mana in itu adalah singkatan dari internet, ns adalah name server local. Ini bisa kita ganti ns1/sekar.com. Lalu di sini bawahnya 10.10.10.2. Kemudian IP address-nya
dari web server, kaitkan 10.10.10.0.4, lalu domain name-nya sekar.com. Kemudian kita bisa save. Kita akan melakukan reverse file pada file db.10 karena pada materi sebelumnya telah mendefinisikan IP pada file db.10. Di sini akan membuatnya. Lalu kita masuk nano db.10. Nah, di sini kita ganti menjadi sekar.com. Kemudian rootnya kita juga ganti sekar.com. Serial numbernya kita ganti 5. Selanjutnya kita akan konfigurasi pada record zone. Yang pertama terdapat nama server dan localhost. Kita ganti ns1.sekar.com. Lalu juga di bawahnya ns1 kita konfigurasi menjadi 2. Karena IP address dari server Debian itu berakhiran dari 2. Kemudian in, lalu ns, ns1.sekar.com. Kita bisa gunakan parameter pointer untuk menentukan siapa web servernya. Di sini kita ketik saja www.sekar.com. Kemudian kita save. Kita cek pada get db.10. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Ini kita akan memastikan bahwa tidak ada error pada konfigurasi yang telah kita lakukan. Kita cek terlebih dahulu apakah sudah tersimpan. Kemudian kita name, save, check count. Nah, jika tidak ada output yang tertampil, berarti tidak ada masalah. Berarti kita sudah berhasil. Kemudian kita cek swarm db.sekar. Nah, di sini juga sudah berhasil. Ini kita akan menguji dari seluruh konfigurasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita akan melakukan pengujian lewat Ubuntu Client. Nah, sebelum itu kita akan melakukan konfigurasi resolver lagi agar bisa terhubung ke suatu domainnya. Kita nano/etc/resolve.com. Di sini untuk name server 88 kita disable. Kemudian kita tambahkan 10.10.10.2 agar bisa terhubung ke lokal dan server kita. Jika sudah, kita save. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi sudo diksekar.com. Nah, di sini sudah terjawab ya bahwasanya sekar.com itu adalah suatu domain yang mana web server adalah 10.10.10.4 dan IP address itu diberikan oleh local DNS server dengan IP 10.10.10.2 dan domain servernya adalah ns1sekar.com. Jadi kita sudah berhasil dalam pengujian autoritatif. Oke, sampai di sini saja.